Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan ke-7 ya. Pertemuan 7. Kemarin itu Bapak sudah menerangkan di pertemuan sebelumnya tentang gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas ya. Sebelumnya kan menerangkan tentang konsepnya, konsep dari gerak jatuh bebas, konsep dari gerak vertikal ke atas. Terus menerangkan juga penurunan rumus dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas ya. Jadi kemarin itu kan gerak jatuh bebas ya. Ini gerak jatuh bebas. Jadi ini asal rumusnya dari GLBB ya. GLBB. Jadi kan kalau di GLBB itu rumusnya begini ya. P0 kali T plus setengah T kuadrat ya. Ini rumus di GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Nah ini ya. Jarak ini ya. Jaraknya berapa nih dari sini ke sini misalkan. Ini misalkan ada mobil ya. Ini ada mobil bergerak nanti berapa gitu ya. Nah, ini berapa jaraknya dari sini ke sini. Nanti menggunakan rumus ini. Ini kan tentang jarak ya. S itu jarak, space. Nah sekarang kalau gerak jatuh bebas itu ya kemarin kan udah jarak jatuh bebas itu rumusnya itu hampir sama dengan gerak GLBB, yaitu H sama dengan P0 kali T plus setengah. Nah, setengah A nya diganti oleh G T kuadrat ya. Ini gerak jatuh bebas ya, rumusnya kan sama ya. Ini percepatan, ini juga percepatan, tapi ini mah percepatan gravitasi bumi, kalau ini percepatan benda yang bergerak ya. Kalau ini kan G-nya itu selalu nilainya 10 ya. 10 asalnya dari 9,8, jadi ini 10 dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Nilai ini dari mana? Ini dari hasil percobaan ya. Hasil percobaan. Jadi H ini adalah ketinggian ya. H itu singkatan dari height. Bahasa Indonesianya adalah ketinggian. Jadi ketinggian itu kan arahnya sumbu ya. Jadi ketinggian berapa nih ketinggiannya gitu ya. Kalau ini kan jarak, space itu ya arahnya horizontal. Kalau ini arahnya vertikal, ketinggian. Nah ini ya. Nah ini kita akan menjelaskan tentang contoh soal bagaimana penggunaan rumus di gerak jatuh bebas ya, dalam soal di aplikasinya. Dalam gerak jatuh bebas itu kan dari rumus ini yang asalnya ini 0 kali T plus setengah GT kuadrat ya. Nah nanti karena gerak jatuh bebas benda itu hanya melepaskan, jadi ini dilepaskan ya, melepaskan, tapi dia kan ada gerakan. Nah ini melepaskannya dari ketinggian berapa nih? Ini ketinggian, ini benda ya, benda mau dilepaskan ke sini. Dari sini ke sini itu sampai ke tanah tuh ketinggiannya berapa, H-nya berapa ya? Nah karena dia melepas benda, maka kan tidak ada kecepatan. Jadi untuk gerak jatuh bebas, itu ya. Jadi V0 itu kecepatan awalnya ini ya 0. Karena kan 0 melepas saja, tapi dia bisa bergerak. Kenapa benda bisa bergerak? Karena ada G itu sendiri ya. Nah, misalkan contohnya begini. Ini benda ya, ini benda ini mau dijatuhkan. Ketinggiannya itu misalkan 80 meter ya. Ketinggiannya 80 meter. Bisa dibayangkan kan? 80 meter itu berapa ya? Ya lumayan tinggi kan? Rumah aja tingginya 4 meter ya. Itu sampai dak, sampai kesukunan mungkin ya lebih dari 6 meter kan? Ini 80 meter berarti tinggi ya. Nah, nanti benda ini dijatuhkan dari sini ke sini, dari atas, dari ketinggian 80 meter sampai ke tanah itu berapa lamanya ya? Jadi ketinggiannya 80 dijatuhkan, makan waktu berapa lama ya? Berapa lama ya? Waktu yang diperlukan oleh benda ya. Jadi ini berapa nih dari sini ketinggiannya 80 meter, terus dari jatuhkan sampai ke tanah berapa lama? T-nya itu berapa lama? T-nya itu berapa? T itu kan time itu waktunya, waktunya berapa lama gitu kan.
benda itu dijatuhkan dari sini, dari ketinggian 80 mencapai ke tanah. Nah, nanti untuk menjawabnya berapa lama itu T-nya berapa? Ya nanti rumusnya kan begini, H sama dengan setengah G T kuadrat ya. Kenapa ini? Ya karena kan P0 nya adalah udah 0 ya. Jadi akhirnya rumus ini berubah jadi ini ya. Nah ini ketinggiannya kan sudah ada 80 ya. 80 hanya 80 ini setengah, G nya kan selalu nilainya 10 ya. Nah, 10 ininya T kuadrat. Nah ini yang tanya kan T nya berapa katanya kan? Nah, T nya berapa? Nah nanti dari 80 itu kan nanti 80 setengah kali 10 kan jadinya 5 T kuadrat. Nah nanti 80 nah ini kan 5 ini kalau pindah ruas jadinya yang tadinya pengali dengan T, maka kalau pindah jadinya pembagi dari 80 jadi T kuadrat. Jadi nanti T kuadrat 80 bagi 5 adalah 16. Nah itu 16 ya. Nah ini T nya berapa? Ini akarnya, pangkatnya ini harus ke sana kan, pindah ruas. Jadi ini nanti pangkat 2 kalau pindah ruas jadi akarnya berubah jadi akar. Nah akar 16 ya. Jadi akar 16 berapa ya? Itu hasilnya adalah 4 detik. Jadi waktunya adalah 4 detik atau 4 sekon ya. Nah ini 4 sekon. Jadi benda yang jatuhkan dari ketinggian 80 meter mencapai ke tanah itu memerlukan waktu 4 detik ya. Nah, dia 4 detik. Ya ini hanya 4 detik. 4 detik lama enggak? Enggak kan, sebentar ya. Nah, sebentar, bukan 4 menit kalau bukan 4 jam ya. Nah ini kalau haji yang dari soal itu, ini kan benda itu kan di sini ya, ketinggiannya adalah 80 kan, 80 meter. Nah ini kecepatannya itu kan selalu berubah ya, kecepatannya selalu berubah. Nah misalkan berapa kecepatan itu T ketika T-nya itu adalah 1 detik, 1 sekon ya. Kecepatannya berapa? Nah maka kecepatan misalkan ketika setelah 2 detik, setelah 2 detik, T2 2 detik, nanti kecepatannya ini berapa ya? Kecepatan setelah 3 detik berapa gitu ya? 3 detik berapa kecepatannya ya? Nah nanti untuk menjawab ini kecepatan setelah 1 detik berapa, kecepatan setelah 2 detik berapa, kecepatan setelah 3 detik berapa, nanti menggunakan rumus yang kemarin. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini itu menggunakan rumus yang ini kan asalnya dari GLB, rumusnya itu kan dari GLB, rumusnya itu asalnya dari rumus ini. Ini kan, ini rumus percepatan di dalam GLBD. Tapi kalau di rumus gerak jatuh bebas, ya rumusnya kan jadi berubah, ini jadi G, ini PT, ini T0, ini TA, jadi G, ini A, ini jadi G kalau untuk gerak jatuh bebas ya. Nah kan tadi kalau dalam gerak jatuh bebas itu kan P0 nya itu kan 0 ya. Nah, jadi nanti G sama dengan pi T, ya udah gini aja T. Nah ya. Jadi nanti untuk menanyakan kecepatan setelah berapa lama, nah yang ini untuk menjawabnya ya pakai rumus ini. Jadi nanti pi T sama dengan G kali T ya. Nah ini rumusnya. Jadi misalkan kembali ke sini kan, kembali ke sini. Nah ini kecepatan kita harus ya. Jadi kecepatan setelah 1 detik ya, T. Jadi ketika T-nya 1 detik berapa kecepatannya gitu ya. Nah jadi nanti rumusnya ini kan G kali T. T-nya kan 1 detik ya. Nah, 1 detik, G-nya kan selalu 10 ya. Jadi nanti pi T ininya adalah 10 kali 1 kan 10. Kecepatan setelah 2 detik berapa nanti? Nah selalu gitu kan. Jadi nanti kecepatan setelah 2 sekon berapa kecepatannya? Jadi nanti G kali T. Ini G nya kan 10 ya, 10, G nya 10, T nya kan 2. Nah jadi nanti kecepatan setelah 2 detik adalah 2
meter per sekon. Ini satunya kan meter per sekon. Kecepatan setelah 3 detik berapa gitu ya, maka nanti itu P3 G kali T ya, jadinya 10 kali 3 itu nantinya 30. Nah, kecepatan jadi ini ya. Nah, jadi di sini kecepatan benda itu selalu bertambah ya. Itulah yang disebut dengan percepatan. Jadi karena kecepatannya ini 10, ini 20, ini 30 kan kecepatan kan berubah-ubah. Kecepatan semakin bertambah, semakin besar. Tadinya 10 jadi 20 dan 30. Itulah disebut dengan percepatan. Jadi dia mengalami percepatan sebesar 10. Ketika 1 detik 10, ketika 2 detik 20, ketika. Nah, ini ada sebuah soal. Seorang murid menjatuhkan penghapus dari atap sekolah yang tingginya 20 meter tanpa kecepatan awal. Berapa lama waktu yang diperlukan penghapus tersebut untuk mencapai tanah? Gunakan percepatan gravitasinya G-nya 9,8. Oh, tadi kan diketahui ya, diketahui ketinggiannya kan, height-nya itu sebesar 20 meter. Jadi ketinggian 20 meter. Misalkan ini gedung ya, dari sini, dari gedung, terus benda itu penghapus dijatuhkan sampai ke tanah. Ini misalkan tanah ya. Nah, dari gedung sekolah sampai ke tanah itu waktunya berapa lama? Ya, T-nya berapa ya? Jadi yang ditanyakan adalah waktu T-nya berapa. Maka nanti untuk menjawabnya itu, jadi ini ditanyakannya T-nya berapa lama ya. Nanti untuk menjawabnya yaitu pakai rumus yang tadi kan, H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Tapi kan di sini G-nya itu menghadapi 9,8, ininya setengah, ininya 9,8, T-nya ditanyakan hanya adalah 20. Jadi tadi seperti Bapak terangkan, harga G itu bisa 9,8, bisa juga 10. Jadi nanti 9,8 itu kalau dibulatkan secara matematis itu ya 10. Satuannya meter sekon kuadrat. Ini satuan daripada percepatan ya. Nah, di sini kita lanjutkan ke sini. Yang ditanyakan adalah T ya. Jadi nanti berapa T-nya? Yaitu begini, 20 setengah kali 9,8 itu adalah 4,9. Jadi itu T kuadrat. Nah, udah begitu nantinya T kuadrat ini kan 4,9. Kalau pindah ruas yang tadinya di sini dengan T pengali, kalau pindah jadinya pembagi 4,9. 20 itu ya, jadi 20 dibagi 4,9 itu jadinya adalah berapa gitu ya, yaitu kisarannya sekitar 4,08 gitu ya. Nah, jadi 20 dibagi 4,9 itu ya 4,8. Nah, ini nanti di sini ya, nanti kalau kita bulatkan ini T kuadrat sama dengan 4,08 ya. Nah, ini kalau dibulatkan ya, ini kalau secara matematis ya 4,1. Nah, ininya ini kan ada dua bilangan di belakang koma, ada 2. Kalau dibulatkan kan 4,1. Karena kenapa ini 0 jadi 1 ya, karena ininya lebih dari 5. Tapi 4,1 kalau dibulatkan ya jadinya 4. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini pangkat kalau pindah ke sini jadi akar 4. Jadi akar 4 itu kan 2. Jadi ini jadi 2 detik atau 2 sekon ya. Nah, itu jadi waktu yang diperlukan dari benda yang dijatuhkan dari ketinggian 20 meter sampai ke tanah itu hanya 2 detik ya. Gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke atas. Rumusnya yang ngambilnya dari ini, gerak GLBB ya, GLBB. Gerak GLBB itu kan rumusnya ini ya. S sama dengan P0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kalau gerak vertikal ke atas, ini ya, gerak vertikal ke atas, ya rumusnya itu H ya. H sama dengan P0 kali T min setengah, A nya diganti oleh G
ini ya T kuadrat. Kenapa min? Karena dia vertikal, jadi geraknya itu dari bawah ke atas. Jadi min. Kenapa min? Ya karena melawan gravitasi. Ini kan percepatan gravitasi. Kalau ini percepatan benda bergerak, bisa mobil, bisa motor, dan lain-lainnya. Nah, jadi sini kenapa min? Nah, kalau ini kan jarak, arahnya kan horizontal. Kalau ini ketinggian high, arahnya vertikal, gitu ya. Nah itu. Nah ini untuk rumus umum dari gerak vertikal ke atas. Jadi di sini adalah min. Tapi kalau misalkan dia itu mencapai tinggi maksimum, ini misalkan benda ya dilempar sampai sini maksimum, ini misalnya ini H maksimum ya. Maka kalau ketinggian maksimum itu kecepatan setelah T-nya itu 0. Kenapa 0 ya? Karena kan udah maksimal, udah itu kan jatuh lagi ke bawah kan. Nah itu ya, menjadi kecepatan setelah T-nya itu 0. Nah ini kan rumusnya ngambilnya dari di GLBB itu kan ini. Nah ini dikurangi ini per T. Tapi kalau dalam geraknya itu bebas, rumusnya jadi gini, ganti G ininya, ganti G ini T min V0 per T. Nah ininya diganti G, A nya diganti oleh G. Tapi sini nanti ini kan bagi, kalau ini jadi kali ya, kita kasih ini T min V0 ya. Nah, udah begitu kan ini min, kalau pindah jadi plus kesini, jadi V0 plus G kali T Pt, kecepatan setelah T itu ini. Nah udah begitu, nah setelah itu nanti kesini, jadi Pt itu sama dengan V0 plus G kali T. Tapi kan khusus untuk gerak vertikal ke atas ini kan harus min. Nah itu, karena dia kan melawan percepatan gravitasi. Tapi kan untuk tinggi maksimum ininya kan harus 0. Jadi 0 sama dengan V0 min G kali T. Nah ini. Terus nanti kan ini min, kalau pindah jadinya plus, jadi min G kali T V0. Nah, jadi nanti T-nya berapa? Ya T-nya V0 per G. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Ini ada contoh soal, Andi melempar bola ke atas dengan kecepatan 12 meter per sekon. Pertanyaan pertama, berapa waktu yang dicapai bola untuk mencapai ketinggian maksimum? Pertanyaan B-nya, berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola itu? Contoh soal, diketahuinya adalah kecepatan awalnya sebesar 12 meter per sekon ya, kecepatan awalnya. Terus di sini yang ditanyakannya ada dua, yang A itu adalah berapa waktu yang diperlukan ya, berapa waktu yang diperlukannya untuk mencapai tinggi maksimum ya. Nah itu. Terus yang pertanyaan keduanya adalah ketinggian maksimumnya berapa gitu ya. Nah, ketinggian maksimumnya berapa? Nah ini untuk menjawab ketinggian maksimumnya berapa kalau dilempar dengan kecepatan awal 12 meter per sekon, maka untuk mencari waktunya itu yang tadi kan V0 sama dengan G kali T ya, G kali T. V0 ini kan 12 ya, kecepatan awalnya 12, G nya kan 10. Nah, jadi G nya bisa 9,8, bisa juga 10. Nah kalau nggak diberitahu G nya itu nanti berarti G nya adalah 10 ya. Nah, ini T nya berapa ya, T nya ini berapa itu, maka nanti untuk mendapatkan harga T maka ini kan pengali 10 di sini ya, kalau pindah jadinya pembagi, jadi itu. Jadi di sini 12 bagi 10 kan 1,2, jadi 1,2 sekon untuk mencapai tinggi maksimum ya. Nah itu. Nah sekarang ini tinggi maksimumnya berapa selama 1,2 detik atau 1,2 sekon ya. Maka nanti jawabannya tinggi maksimumnya itu adalah rumus yang tadi kan, V0 kali T min ya, setengah G T pangkat 2. Maka ini kan V0 yang tadi ya, yang 12 ya. Jadi ini 12, T nya kan yang ini 1,2 ya, 1,2 min setengah, G nya kan yang tadi yang 10. Nah ini T nya itu kan yang tadi 1,2 pangkat. Nah ini
kali 1,2 itu adalah 14,4. Min setengah kali 10 5. 1,2 pangkat 2 itu 1,44 ya. Nanti 14,4 dikurangi 5 kali ini teh 7,2. Nantinya 14,4 dikurangi 7,2 itu yaitu 7,2. Nah ini ya. Jadi nanti ketinggiannya itu 7,2 meter selama 1,2. Jadi ini benda dilempar ke atas dengan kecepatan 12 meter per sekon. Dari sini ke sini waktunya adalah 1,2. Tinggi maksimumnya berapa? Ya ini 7,2.